Kalau mengutip apa yang dikatakan Prof. Denny Indrayana, sepertinya kata kunci untuk menyelesaikan ini semua adalah Pak Jokowi, tolong tunjukkan segera ijazah asli Pak Jokowi. Tapi kita boleh ke Pak Triandika dulu, Pak. Pak Triandika, panelis kita yang belum bersuara. Terima kasih, Mas Andro. Saya melihat sebelum nanti saya mungkin bertanya kepada Pak Arianto dan juga mungkin meminta pandangan dari Prof. Denny. Saya melihat dari aspek atau dari perspektif politik, fenomena tentang mempermasalahkan mantan presiden itu menjadi satu fenomena global sebenarnya. Jadi dalam istilah politik itu post presidential harassment. Ya, jadi mantan presiden yang diperkarakan baik untuk kepentingan delegitimasi ataupun juga untuk kepentingan balas dendam politik. Karena tentu saja ketika seseorang itu berkuasa, dalam menjalankan kekuasaannya itu tentu ada pihak-pihak yang terpinggirkan. Sehingga ketika kekuatan presiden itu sudah tidak utuh lagi, menjadi mantan presiden, maka posisinya menjadi terbalik gitu ya. Nah kalau kita lihat, ini terjadi ya di Filipina, bahkan di Amerika Latin, di Peru, hampir semua presidennya itu pernah dipenjarakan gitu, mantan presidennya. Donald Trump even dipermasalahkan juga. Marcos di Filipina juga dipertanyakan tentang kalau nggak salah dari Oxford ya, kredensial akademiknya gitu. Tetapi menariknya permasalahan ijazah palsu ini kalau saya lihat secara umum ya, dari studi-studi yang pernah ada itu seringnya terjadi di negara-negara Afrika gitu ya. Di mana presiden itu memalsukan ijazahnya dan lain sebagainya. Jadi seandainya pun ini meskipun saya sangat menyayangkan ya bahwa ini terjadi di Indonesia, level of problem kita tuh mirip-mirip dengan Afrika lah pada akhirnya dari sisi politik ya Mas. Padahal kita kan harusnya sudah maju menjadi satu negara demokrasi yang besar gitu. Tetapi level of problem kita ya ternyata ada di sini dan ini isinya terus berlarut-larut gitu. Sekarang cenderungnya kemana? Balas dendam politik? Ya. Karena kemarin pihak yang tersisihkan tiba-tiba sekarang mendapatkan ruang itu? Dikatakan balas dendam politik ya kalau kita lihat secara objektif. Misalnya di sini ada Pak Roy Suryo yang terlibat dalam kasus dalam isu ini, itu juga pernah dipinggirkan oleh Pak Jokowi, ya, sehingga ada tafsiran publik ya, Mas Khozan ya, bahwa ini apakah menjadi murni kekesalan Pak Roy Suryo karena dulu pernah dipinggirkan secara politik gitu. Kemudian juga kalau kita lihat biasanya yang dipenjarakan itu mantan-mantan presiden yang dipenjarakan itu karena sudah tidak memiliki influence lagi dalam struktur pemerintahan ya, dalam istilahnya ada residual influence. Nah Pak Jokowi sebagai mantan presiden saya lihat itu masih punya residual influence dalam struktur politik kita. Nah ini yang menjadi agak rumit sekarang permasalahannya karena tidak lagi murni hukum lagi nih Prof. Denny ya, saya lihat ya isu ini. Kalau ini murni hukum, harusnya sebelum Pak Presiden Pak Jokowi lengser itu sudah ada isu ini dan sudah masif seperti sekarang. Tetapi kan secara timing ini mulai masif pasca beliau lengser. Kemudian juga sekarang juga sudah mulai ada aktor-aktor politik juga merespon meskipun tidak masif ya meresponnya, hanya senggol-senggol sedikit saja gitu. Pertanyaannya boleh Pak Triandika ke Pak Arianto. Nah ketika ini dilempar ke kepolisian ya, dan atau pengadilan dibawa murni ke ranah hukum yang formal. Ini kan nanti jawaban akhirnya bagaimana polisi ini menentukan yang bisa mendefine mana yang salah, mana yang benar, mana yang asli, mana yang palsu. Nah, saya berpikir juga ya, ini tugas berat bagi institusi kepolisian karena pasti ada pihak-pihak yang tidak merasa terakomodir pada satu pilihan atau keputusan yang diambil oleh polisi, apalagi nanti kalau kita lihat dari perdebatan yang ada, masing-masing pihak sepertinya punya dasar yang kuat gitu. Dan polisi kan harus bisa mendefine di mana kebenaran itu terletak, apakah di Bang Andi Azwan atau di Bang Khozan gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian. Menurut Bapak seperti apa ini tantangannya, Pak? Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya di sini menjawab sebagai polisi ya. Sebagai polisi, keahlian saya adalah di pidana, hukum pidana. Dan pandangan saya melihatnya bukan dari pandangan politik ya. Tetapi karena Bapak tadi menyinggung bahwa ini kok kasusnya kasus politik ya. Sejak awal dari pertama kali dulu Pak melihat kasus ini, saya punya pendapat ya, ini pendapat saya.
Ini kasus ini sebetulnya pertengkaran antara orang yang mendukung Pak Jokowi yang pro dan orang yang membenci Pak Jokowi. Kira-kira gitulah yang terjadi. Nah, kemudian entry point-nya adalah pada tuduhan ijazah palsu. Pak Jokowi dituduh sebagai ijazah palsu oleh kelompoknya Pak Roy CS. Sementara Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya seperti yang diminta. Itu yang terjadi. Dan kemudian ini perselisihan ini jalan terus ya. Dan ini pasti tidak akan mungkin selesai. Karena apa? Tadi kita lihat tadi berdebat kan. Saya setiap ketemu ini udah puluhan kali ya. Ya berdebat kayak gitu terus. Nggak ketemu. Karena nggak ada apa? ujungnya ya Pak nggak ya? ketemu. Karena apa? Yang menuduh bahwa Pak Jokowi itu jasa palsu itu. Dia pakai teori. Teorinya sendiri yang menurut dia itu valid. Pak Rismon, wakapan penelitian, Pak Roy, wah ini saya penelitian gitu kan, jangan saya dikriminalisasi kan kayak gitu ya. Nah, sementara yang pro Pak Jokowi itu melalui jalur hukum karena Pak Jokowi sudah melaporkan ke hukum. Itulah yang terjadi. Jadi masing-masing menganggap dirinya itu pasti benar. Gitu. Dan kalau dicari-cari nggak akan mungkin ketemu ini. Menurut saya Pak Arianto ya, kalau saya lihat ini menjadi tidak selesai karena tadi Pak Jokowi membawanya ke ranah hukum. Apakah itu dan ini membuat institusi kepolisian menjadi memegang bola panasnya gitu ya? Enggak, bukan itu Pak. Ini saya teruskan dulu ya Pak ya. Karena Pak cerita saya belum selesai, jadi Bapak mungkin jawabannya itu tadi ini sekarang ini. Di kacamata polisi itu Pak ya. Tugas polisi itu hanya memelihara keamanan dan ketertiban. Apabila terjadi persengketaan di dalam masyarakat yang kira-kira membahayakan itu, disitulah polisi turun, dia harus mendamaikan ataupun melereng, kan gitu Pak. Tetapi polisi juga sebagai penegak hukum, manakala ada orang yang melanggar hukum, dia wajib itu harus menindak, gitu. Nah dalam kasus ini polisi kan menerima laporan dari Pak Roy mengatakan, ini Pak ijazah Pak Jokowi palsu, laporannya ke Barreskrim. Ini saya lihat yang belakangannya aja, kalau dulu-dulu saya terlalu panjang gitu ya. Belakangan ini kan Desember dari pihak Pak Roy itu, bukan Pak Roy ya, kelompok apa saya nggak ngerti lah, kelompok apa, KP, saya nggak hafal kelompoknya, itu melaporkan ke sana bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu ke Barreskrim. Dari kacamata pidana Pak ya, kalau orang melaporkan ijazah palsu itu Pak, itu lazimnya itu gini Pak ini orang menggunakan ijazah palsu, ini ijazahnya yang dibilang palsu. Barulah di situ polisi akan melihat apakah ini ijazah ini palsu apa tidak. Kalau ini tidak palsu ya berarti nggak benar, nggak bisa diterima. Tapi kalau ini palsu ya bisa diterima. Tuduhannya tadi ya, saya ulangi ya, tuduhannya adalah Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Dengan laporan itu, maka tindakan penyidik adalah mencari alat bukti Pak. Alat buktinya adalah apakah ada ijazah palsu itu, kemudian kapan dia menggunakan ijazah palsu, bagaimana cara menggunakan palsu. Itu kalau untuk laporan yang ke Mabes Polri. Karena sampai mulai dari Desember sampai April, itu tidak ada ditemukan alat bukti yang ijazah palsu itu karena tidak diserahkan oleh Pak Roy. Dan kemudian dicari-cari juga waktu itu dari Barreskrim menelisik ke Gama. Dia pakai teori pembuktian kalau ijazah itu analog Pak. Kalau ini ya, kalau uang palsu ya Pak ya, itu teori polisi akan tanya ke BI ataupun pencetak. Cukup itu, nggak harus nunggu ke hakim dulu. Sama juga dengan ini ijazah, karena ijazah itu analog, maka dia tanya pada penerbitnya. Datanglah ke Gama. Gama sudah diperiksa semua, data-datanya ada, menunjukkan bahwa bukti itu adalah ijazahnya memang Pak Jokowi itu dulu pernah kuliah di situ. Ini membantah Jadi ucapan Prof. Denny juga ya berarti? Ya? Membantah ucapan Prof. Denny tadi ya? Karena enggak, saya tidak enggak langsung bantah, ke saya Gama, enggak bantah. di Gama sudah ada bentuk fisiknya Saya dan enggak asli. bantah, saya sama sekali enggak bantah Pak Denny kan tata negara. Yang diomongkan kan gitu. Saya fokus sekarang ke ini pidana. cerita, Oke. saya menceritakan ini loh.
duduk persoalannya kayak gini. Oke ya. Jadi karena tidak ada alat bukti itu, makanya laporan yang disampaikan ke Barreskrim itu, Pak, tidak bisa ditindaklanjuti oleh polisi untuk penyidikan, apalagi penuntutan. Disitulah maka kemudian sampai bulan April, dari Pak Jokowi melapor ke Polda Metro. Laporannya adalah saya dicemarkan. Dan kemudian yang mendukung Pak Jokowi tambahin lagi bahwa itu fitnah, kemudian menghasut dan sebagainya. Sehingga laporan yang diterima oleh Polda Metro itu adalah laporan pencemaran dan fitnah dan sebagainya. Bahkan kemarin itu ada undang-undang elektroniknya itu. Kira-kira itu yang terjadi, Pak. Nah, Bang Andro, saya boleh kenapa ini? memberi tanggapan? Saya jangan dipotong dulu, Pak. Saya, kalau belum saya selesai, Pak. Boleh. Enggak, Boleh, Pak saya Arianto, enggak mau singkat. dipotong kalau belum Boleh selesai. singkat, silakan dilanjutkan, boleh. Jadi Sebelum begitu, ke Pak, Prof. ya. Denny ya, boleh ya. Saya tidak membela Pak Jokowi, Pak, enggak. Saya hanya menceritakan itu. Oke, Pak, jadi ya, sementara di sini pakai teorinya begitu, Pak, di luar sana. Sementara di sini pakai di pembuktian, sudah selesai. Ini, Pak, kasus ini akan bisa cepat selesai, Pak. Apabila Polda Metro meneruskan kasus ini. Sekarang kan sudah sampai pada pemeriksaan dan penetapan tersangka. Itu. Dan bukti-bukti sudah banyak. Tinggal nanti ini, kasus ini dikirimkan ke pengadilan, kemudian jaksa akan melihat apakah ini terjadi pelanggaran pidana atau tidak. Nanti kalau jaksa setuju ya pasti dikirimkan, kalau tidak pasti dihentikan. Tugas polisi cuma gitu aja, Pak. Kalau bagi saya nggak bingung ini. Dan karena teorinya Oke. gampang saja kok itu, cuma itu aja. Tinggal menunggu di persidangan ditunjukkan ijazah Ya. asli dari Jokowinya kalau versi Pak Arianto. Tapi Prof. Denny, Ya. kita harus jeda dulu sebelum Anda Oke. menanggapi. Hanya Terima catatan demokrasi pemirsa.